Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Fahira dengan NPM 160 32 11 88. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas dari teknologi pengembangan obat tradisional dengan judul berupa preformulasi dan formulasi sediaan fitofarmaka. Di sini eh, untuk kasusnya adalah ada seorang apoteker di bidang riset pengembangan diminta untuk mendesain formulasi sediaan kapsul untuk obat anti kolesterol yang memiliki efek sinergi dan komplementer yang disertai dengan gejala lain yakni sulit tidur, pusing, dan juga pundaknya pegal-pegal. Kemudian di sini diperintahkan untuk menuliskan serta menjelaskan formulasi bahan-bahan yang akan digunakan. Berikut rasionalitas penggunaan bahan pada formula tersebut dan tuliskan juga formula jadi sediaan kapsul obat anti kolesterol. Untuk di sini, berdasarkan hasil penelusuran pustaka, di mana saya memilih dua tanaman obat yang digunakan sebagai bahan aktif, utama yang digunakan sebagai sediaan kapsul untuk anti kolesterol. Di mana di sini ada rasionalitas kombinasi dari kedua bahan yang memiliki jalur kerja yang berbeda tetapi saling melengkapi. Di mana di sini ada dua jenis interaksi senyawa. Yang pertama itu ada efek sinergis yang merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa ataupun lebih, baik dari bahan yang sama ataupun dari bahan yang berbeda, di mana setiap senyawa yang berinteraksi memiliki efek yang sama. Kemudian ada efek komplementer yang merupakan efek yang dihasilkan dari interaksi antara dua senyawa ataupun lebih, baik dari bahan yang sama ataupun dari bahan yang berbeda, di mana setiap senyawa yang berinteraksi memiliki efek yang berbeda-beda. Kemudian di sini ada pengertian dari kolesterol, di mana kolesterol ini merupakan senyawa lipid yang merupakan komponen penting dalam membran sel tubuh manusia dan berfungsi sebagai prekursor bagi hormon steroid, vitamin D, dan asam empedu. Kemudian di mana mekanisme dari antikolesterol di dalam tanaman dilihat dari kandungan metabolit aktif seperti adanya fitosterol, flavonoid, dan juga serat. Di mana yang pertama itu ada mekanisme inhibisi penyerapan kolesterol di usus dari fitosterol dengan mengurangi jumlah kolesterol yang masuk ke aliran darah. Kemudian inhibisi enzim HMG-CoA reduktase berupa polifenol maupun flavonoid. Kemudian ada peningkatan aktivitas lipoprotein lipase yang merupakan asam lemak omega 3 yang mempercepat pemecahan lipoprotein kaya trigliserida. Kemudian di sini formulasi sediaan fitofarmaka bahan aktif utama yang saya pilih ada bawang putih dan daun dewa. Di mana bawang putih ini memiliki nama Latin yaitu Allium sativum yang merupakan tanaman dari keluarga Aliaceae. Di mana tanaman ini itu memiliki senyawa sulfur yang berasal dari bau yang kuat dan rasa yang tajam. Senyawa sulfur ini berupa eh, alisin pada bawang putih yang dihasilkan ketika bawang putih ini dipotong ataupun dikunyah, di mana senyawa sulfur yang ada di bawang putih ini terutama S-alensylcysteine dan alin yang dimetabolisme dengan cepat ketika bawang putih dihancurkan dan alinase dilepaskan. Kemudian senyawa-senyawa sulfur seperti alisin yang kadarnya tinggi pada bawang putih dapat digunakan untuk menurunkan kadar kolesterol di dalam darah, di mana mekanisme biokimianya itu adalah dengan adanya rantai samping dari alil tak jenuh yang mudah direduksi menjadi rantai propil jenuh sehingga menurunkan kadar NADPH di dalam tubuh. Padahal NADPH ini dibutuhkan dalam biosintesa SH yang merupakan bagian fungsional koenzim A pada gugusan sulfidril yang diperlukan untuk biosintesa kolesterol, di mana mekanisme penurunan kolesterol darah oleh alisin yang ada pada bawang putih ini terjadi melalui penghambatan secara langsung aktivitas enzim 3 tiga metil butaryl koenzim A atau yang disebut dengan HMG-CoA reduktase oleh alisin, sebagaimana aktivitasnya ditunjukkan oleh obat modern penurun lemak yaitu lovastatin. Penghambatan aktivitas enzim ini menyebabkan tidak terbentuknya mevalonat dari HMG-CoA, di mana mevalonat ini mestinya akan diubah menjadi squalen
lanusterol, dihidrolanusterol, D8 dimetilsterol, 7 dihidrokolesterol, dan akhirnya menjadi kolesterol. Di mana formulasi ekstrak bawang putih ini didapatkan dari Farmakope Herbal Indonesia yang terdapat di tugas PDF yang saya telah masukkan, di mana ada pemberian, senyawa identitasnya berupa alil cysteine, kemudian randomnya itu tidak kurang dari 26%, kandungan kimia ekstraknya kadar minyak atsiri tidak kurang dari 0,05%, kemudian kadar airnya tidak lebih dari 12%, dan kadar abu totalnya tidak lebih dari 2,7%. Kemudian bahan aktif utama yang kedua itu ada daun dewa, di mana daun dewa ini memiliki nama latin Yunora divaricata, yang merupakan tanaman yang dapat digunakan beberapa manfaat seperti jantung koroner, kanker payudara, stroke, hipertensi, tumor, diabetes, dan menurunkan kolesterol. Kandungan kimia yang terdapat pada tanaman daun dewa ini diantaranya berupa senyawa flavonoid, di mana flavonoid ini pada daun dewa berperan sebagai antioksidan yang dapat menghambat oksidasi kolesterol LDL sehingga mencegah pembentukan aterosklerosis. Kemudian ekstrak etanol daun dewa ini dapat menurunkan kadar kolesterol total dan kolesterol LDL dan dapat menaikkan kadar kolesterol HDL. Maka dari itu, daun dewa ini berpotensi sebagai obat untuk menurunkan kadar kolesterol yang ada di dalam darah. Untuk sediaan kapsul, bahan yang digunakan dalam bentuk ekstrak preformulasi sediaan ekstrak ini didapatkan dari FAI, yang mana berupa pemberian ekstrak kental, berwarna coklat kehitaman, baunya khas, dan rasanya pahit. Randamannya tidak kurang dari 4,7%, kandungan kimia ekstraknya kadar flavonoid tidak kurang dari 2,24%, dihitung sebagai rutin. Kemudian kadar airnya tidak lebih dari 18,5%, kadar abu totalnya tidak lebih dari 17,4%, dan kadar abu tidak larut asamnya tidak lebih dari 1,1%. Kemudian di sini ada bahan aktif komplementer. Yang pertama itu ada akar valerian, di mana akar valerian ini memiliki nama latin Valeriana officinalis, di mana kandungan aktif yang terdapat di dalam valerian ini antara lain eh, sesquiterpen minyak volatil, iridoid, asam valerenik, asam isovalerik, tanin, piridin alkaloid, furan, furan, lignan, dan asam amino bebas seperti tirosin, arginin, dan glutamin. Akar valerian ini mempunyai khasiat untuk memperbaiki kualitas tidur dan mengurangi waktu induksi tidur, di mana pada pasien ini tadi kasusnya itu berupa gejala yang sulit tidur, kemudian obat-obatan bisa juga digunakan untuk insomnia, yaitu berupa obat GABA, tetapi apabila menggunakan obat dalam jangka panjang ini memungkinkan terdapat beberapa efek samping, sehingga di sini digunakan akar valerian yang merupakan tanaman yang mungkin bisa lebih efektif terhadap insomnia. Di mana valerian ini mekanismenya itu terjadi karena valerian bekerja pada reseptor GABA sentral dan perifer. Kandungan GABA pada valerian ini berperan sebagai stimulus yang meningkatkan jumlah neurotransmitter penghambat gamma aminobutyric acid atau GABA di dalam celah sinaptik. Mekanisme lainnya itu adalah konsentrasi glutamin yang tinggi. Glutamin melintasi sawar darah otak dan diubah menjadi GABA. Kemudian bahan yang kedua itu adalah lada hitam, di mana senyawa yang terdapat di dalam lada hitam ini antara lain asam askorbat, asam miristat, asam palmitat, hampen, karvakrol, metil eugenol alkaloid, piperin, minyak keciri, risin, piperidin, dan pati. Komponen terbesarnya itu adalah piperin yang banyak digunakan sebagai analgesik dan juga antiinflamasi. Yang mana lada hitam ini nama latinnya itu adalah Pipernicum. Lada hitam ini dari beberapa penelitian mengungkapkan bahwa dapat digunakan sebagai analgetik antiinflamasi yang dapat meredakan pusing dan pundak pegal karena piperin ini dapat menghambat enzim COX-2 dan sitokin inflamasi seperti TNF alpha yang dapat mengurangi peradangan otot dan juga rasa nyeri yang ada pada pasien. Kemudian di sini ada bahan tambahan yang digunakan untuk sediaan, di mana bahan zat aktif dalam sediaan ini berupa ekstrak. Bahan aktif yang digunakan dalam zat aktif ini berupa ekstrak kental. Tersebut harus dibuat dalam bentuk kering karena untuk membuat ekstrak dalam bentuk kering ini maka perlu ditambahkan adsorben. Selanjutnya, ekstrak juga memiliki sifat alir yang buruk, maka sebaiknya sediaan dibuat granul terlebih dahulu untuk mempermudah pada saat akan memasukkan ke dalam kapsul
Proses pembuatan granul ini dilakukan dengan metode granulasi basah sehingga diperlukan bahan-bahan pembantu yang digunakan untuk menghasilkan kapsul yang konsistensinya lebih stabil. Di mana di sini ada komponen fase dalam dan komponen fase luar. Yang pertama ini ada komponen fase dalam yaitu berupa pengisi atau apisel yang untuk mengisi massa kapsul dan berguna untuk menetapkan berat tersediaannya. Kemudian ada pengikat polivinil pirolidin yang memberikan daya adhesi pada massa serbuk serta dapat membentuk daya kohesi pada bahan pengikat sehingga membentuk inti granul yang baik. Konsentrasi yang dapat digunakan itu ada 0,5 sampai 5%, kemudian ada pelarut etanol 95%, kemudian ada penguncur dalam amprotap yang membuat perubahan pada bentuk awal granul menjadi bentuk serbuk. Kemudian ada komponen pasal luarnya, ini ada glida, talkum yang memperbaiki ataupun meningkat kemampuan mengalir granul. Konsentrasi yang dapat digunakan itu adalah salah 1 sampai 10%. Kemudian ada lubrikan itu magnesium stearat, mengurangi gesekan antara granul dan dinding alat pencetak tablet selama proses kompresi. Siklus kapsul. Kemudian di sini ada formula akhir dari sediaan dibuat dalam bentuk kapsul, di mana bahan aktif utama yang dipakai tadi ada ekstrak bawang putih dan ekstrak daun dewa, kemudian bahan aktif komplementernya ada ekstrak akar valerian dan ekstrak lada hitam, kemudian ada bahan tambahan yang telah dijelaskan sebelumnya, tadi ada avisel, polipinil etanol 95%, amprotap, talt, dan magnesium stearat, sehingga setelah dibuat dari beberapa bahan ini, diharapkan didapatkan sediaan kapsul yang memiliki stabilitas yang baik di dalam pengobatan untuk sebagai obat anti kolesterol. Kemudian di sini berikut daftar pustaka yang saya gunakan untuk membuat tugas dari eh, mata kuliah ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penjelasan. Saya Dwi Fahira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.